Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-136. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, meskipun malam menjadi semakin pekat, tetapi Agung Sedayu mengenal daerah itu dengan baik. Setiap lorong dan tikungan dikenalnya seperti mengenali halaman rumah sendiri. Akhirnya mereka pun sampai ke depan sebuah regol pada halaman yang luas. Tetapi halaman yang luas itu tampaknya gelap bukan main. Tidak ada pelita tersangkut di halaman. Bahkan tak ada sorot yang menerobos dari sela-sela dinding rumah itu. Mereka bertiga, Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Swandaru berhenti sejenak. Perlahan-lahan terdengar Agung Sedayu berkata, "Inilah rumahku, Kiai." Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya, "Aku sudah mengetahuinya, Ngger." "Heh?" Agung Sedayu terkejut. "Jadi Kiai sudah mengetahui bahwa ini adalah rumahku?" "Tentu." "Dari mana Kiai mengetahuinya?" "Seperti ayahmu pernah mengenal pondokku yang jelek di Dukuh Pakuwon, maka aku pun pernah juga datang ke rumah ini." "Oh." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, tetapi lebih-lebih ia terkejut ketika Kiai Gringsing berkata, "Aku pernah pula mengunjungi rumah ini bersama Angger Untara." "Kakang Untara?" "Iya, Angger Untara yang terluka itu harus bersembunyi. Tetapi untuk keselamatannya sebagai seorang senopati, maka ia harus benar-benar tidak diketahui tempatnya. Sekali-sekali kami harus berpindah tempat. Dalam kesempatan itu, kami pernah bersembunyi pula di rumah ini." "Oh." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun yang terdengar adalah pertanyaan Swandaru. "Tetapi apakah halamanmu ini sengaja kau jadikan rumah hantu?" "Kenapa?" sahut Agung Sedayu. "Tercium olehku bau bunga kantil, terbayang juga pohonnya yang besar rimbun, tetapi gelapnya bukan main." Agung Sedayu tersenyum. Tiba-tiba terkenanglah masa kanak-kanaknya. Ia sama sekali tidak berani bermain-main di bawah pohon kantil itu, meskipun di sudut halaman rumahnya sendiri. Tetapi kini ia mendapat kesan yang lain. Ketika kemudian angin malam berhembus agak kencang, terdengarlah benda berjatuhan. Tidak hanya 1, 2, tetapi 5, 6, 10. "Apakah itu?" bertanya Swandaru. "Apakah kira-kira?" Swandaru menggeleng. "Aku tidak tahu." Agung Sedayu tersenyum. "Di halaman itu terdapat pula sebatang pohon kemiri. Agaknya pohon kemiri itu sedang berbuah. Buahnya yang sudah tua akan berjatuhan ditiup angin." Desah Swandaru. "Rumahmu memang rumah hantu?" "Apakah kau takut hantu?" bertanya Kiai Gringsing. "Aku hanya takut kepada hantu di bekas perkemahan orang-orang Jipang itu," sahut Swandaru.
Kiai Gringsing tertawa kecil, sedang Agung Sedayu pun kemudian mempersilahkan mereka masuk. Terdengar sebuah gerit pintu regol itu terbuka, dan ketiganya pun kemudian hilang ditelan oleh gelap malam di balik regol halaman itu. Halaman itu memang gelap bukan main. Pohon-pohon yang besar tumbuh di sebelah menyebelah. Meskipun demikian, Agung Sedayu masih mengenal halamannya dengan baik. Dengan langkah yang tetap ia berjalan lewat sisi rumahnya, langsung ke belakang, ke tempat penunggu rumahnya itu berdiam. Mudah-mudahan ia masih berada di sana, desisnya. Ketika aku datang bersama Angger Untara, perempuan itu masih di sana, berkata Kiai Gringsing. Dan ternyata di sebuah bilik kecil di belakang rumah itu masih mereka lihat sebuah pelita yang menyala. Agung Sedayu pun menarik nafas dan bergumam. "Hah, itulah ia. Ternyata perempuan itu masih di sana." Perlahan-lahan Agung Sedayu mengetuk pintu bilik itu, dan dari dalam rumah itu terdengar suara menyapa. "Siapa?" "Aku, Sedayu." "Oh, Angger Sedayu. Apakah Angger datang bersama Angger Untara?" "Tidak, Bibi. Aku bersama 2 orang kawanku." Yang terdengar kemudian adalah langkah kaki perempuan itu perlahan-lahan. Terdengar sebuah gerit kecil dan pintu itu pun terbuka. "Angger Agung Sedayu?" desis perempuan itu. "Iya, Bibi." Marilah masuk dahulu," berkata perempuan itu terbata-bata. Tetapi hal itu mula-mula sama sekali tidak menarik perhatian Agung Sedayu. Disangkanya perempuan yang sudah lama tidak melihatnya itu hanya sekedar terkejut melihat kehadiran yang tiba-tiba jauh di tengah malam. Tetapi ketika mereka bertiga melangkah masuk, dengan tergesa-gesa pintu itu pun ditutupnya sambil bergumam. "Setiap sorot lampu yang meloncat keluar akan dapat memanggil orang-orang itu untuk datang." "Siapa?" bertanya Agung Sedayu yang mulai menjadi curiga. Sejak perempuan itu memandangi ketiga orang yang kini duduk di atas sebuah amben bambu. Di amben itu pula anaknya, seorang anak laki-laki tidur mendengkur. Bilik itu pun kemudian menjadi sepi. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas-nafas mereka dan dengkur anak yang sedang tidur dengan nyenyaknya itu. Wajah perempuan itu tiba-tiba menjadi tegang. Ia telah mengenal Agung Sedayu sejak masa kanak-kanak. Ia mengenal Agung Sedayu sebagai seorang anak laki-laki yang manja, yang tidak berani beranjak dari sisi ibunya. Karena itu maka sejenak perempuan itu menjadi ragu-ragu. Bahkan kemudian ia bertanya, "Angger, apakah Angger datang hanya bertiga di malam begini?" "Ya, Bibi, aku datang bertiga dari Sangkal Putung. Tetapi siapa yang sering datang kemari?" "Angger," bisik orang itu seakan-akan takut didengar oleh dedaunan di luar dinding biliknya. "Sebaiknya Angger Agung Sedayu menjauhi tempat ini." "Iya, kenapa?" Agung Sedayu menjadi tidak sabar. Kembali perempuan tua itu menjadi ragu-ragu. Ditatapnya Agung Sedayu dan kedua temannya berganti-ganti. Akhirnya Agung Sedayu dapat memaklumi perasaan perempuan itu. Dengan sungguh-sungguh ia berkata untuk meyakinkan perempuan itu, "Bibi, katakanlah, sekarang barangkali aku tidak akan pingsan mendengar nama siapapun yang akan Bibi sebutkan. Mungkin Bibi masih menganggapku seperti Agung Sedayu yang dahulu.
yang sambil menangis mengikuti Kakang Untara meninggalkan Jati Anom di malam yang gelap di bawah hujan yang lebat. Tetapi sekarang tidak, Bibi. Bukan karena aku menjadi seorang yang sakti, tetapi aku sekarang mempunyai seorang teman yang tidak akan dapat dilukai oleh tajamnya senjata. Sambil menunjuk kepada Swandaru, ia berkata, "Lihatlah temanku yang gemuk ini, ia akan mampu melindungi rumah ini." Perempuan tua itu memandangi Swandaru dengan sorot mata yang diwarnai oleh kebimbangan hatinya. Namun sekali lagi, Agung Sedayu meyakinkannya. "Bibi, namanya adalah Swandaru. Swandaru geni, tangannya dapat menjadi sepanas bara dan sorot matanya apabila ia sedang marah dapat menyala seperti semburan api." Swandaru berdesah, tetapi ia tidak memotong kata-kata Agung Sedayu. Perempuan itu akhirnya dapat meyakini kata-kata Agung Sedayu. Wajah Swandaru yang bulat itu dapat melenyapkan keraguan-raguannya, sehingga perlahan sekali ia berkata, "Angger Agung Sedayu, daerah ini sekarang terlalu sering didatangi oleh orang-orang dari lereng Merapi. Bahkan rumah ini pernah dimasukinya dan diaduk-aduk seluruh isinya. Sambil memaki-maki mereka bertanya dengan kasar, apakah ini rumah Untara dan Agung Sedayu. Angger Agung Sedayu, aku ternyata tidak dapat ingkar. Mereka tahu benar bahwa rumah ini adalah rumah Angger berdua. Kalau nanti Angger masuk ke ruang dalam, maka Angger akan melihat bahwa perabot rumah ini telah menjadi rusak." Dada Agung Sedayu menggelegak mendengar kata-kata perempuan tua itu. Hatinya baru saja dibakar oleh peristiwa hilangnya Sekar Mirah, sehingga di malam yang gelap ini ia merayapi jalan-jalan kecil, pematang-pematang, dan kadang-kadang lumpur sawah untuk mendekati lereng Merapi. Tempat Ki Tambak Wedi membuat sarangnya, dan kini ia mendengar rumahnya diobrak-abrik orang. Dengan gemetar Agung Sedayu kemudian bertanya, "Bibi, siapakah yang berani masuk ke rumah ini dengan kasar?" "Orang-orang dari lereng Merapi, Ngger. Mereka sengaja meninggalkan pesan untuk membuat Angger dan Angger Untara marah." "Apa kata mereka?" "Mereka menyebut nama-nama mereka dengan Sidanti, Sono Keling, Argojoyo, Alap-alap Jolotundo, dan beberapa orang lain." Nama-nama itu telah menyengat hati Agung Sedayu demikian dahsyatnya, sehingga anak muda itu terlonjak berdiri. Dengan suara yang bergetar Agung Sedayu bertanya, Kapan Bibi? Kapan mereka itu datang kemari?" "Kemarin, Ger, baru kemarin. Dan hampir setiap hari ada saja orang-orang mereka yang berkeliaran, siang dan malam." Kemarahan Agung Sedayu kini memuncak. Bukan saja Agung Sedayu itu, tetapi Swandaru pun tiba-tiba telah terbakar pula. Dengan lantang ia berkata, "Mari kita cari orang-orang itu." "Mari," sahut Agung Sedayu. "Mudah-mudahan kita dapat bertemu." Namun dalam pada itu terdengar Kiai Gringsing bertanya, "Kemana kita harus mencari mereka itu, Ngger? Mengelilingi padukuhan ini atau mendaki lereng Merapi?" Agung Sedayu dan Swandaru terdiam. "Kalau kita mengelilingi padukuhan ini semalam suntuk, bahkan ditambah 5 hari 5 malam, tetapi kebetulan mereka tidak datang kemari, maka kita pasti tidak akan dapat bertemu. Sedang apabila kita naik ke lereng Merapi, maka pertanyaannya yang serupa seperti tadi tentang benteng yang mengelilingi padepokan itu akan berulang kembali."
Swandaru dan Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kembali mereka terpaksa menyadari ketergesa-gesaan mereka. Namun meskipun demikian, Agung Sedayu masih juga menemukan sebab supaya mereka dapat bertemu dengan orang-orang lereng Merapi itu. Dengan serta-merta ia berkata, "Bibi, bukalah pintunya." Perempuan tua itu memandang Agung Sedayu dengan ragu-ragu, tetapi Agung Sedayu berkata sekali lagi, "Bukalah pintunya, biarlah sorot lampumu meloncat keluar, biarlah orang-orang itu melihatnya. Apabila ia berada di padukuhan ini, biarlah mereka datang kemari, kami ingin bertemu dengan mereka." "Tetapi Nger," sahut perempuan itu cemas. "Jangan cemas Bibi, kami bertiga membawa senjata di lambung kami. Aku bukan Agung Sedayu beberapa bulan yang lampau." Tetapi perempuan tua itu masih juga ragu-ragu, sehingga sekali lagi Agung Sedayu berkata, "Bukalah Bibi, bukalah." Bahkan kemudian Agung Sedayu berkata, "Apakah di rumah ini ada lampu yang lain? Kalau ada, pasanglah di luar rumah. Aku ingin melihat sekali lagi mereka masuk ke halaman rumahku." Kiai Gringsing menggelengkan kepala melihat anak-anak muda yang sedang marah itu. Tetapi ia dapat mengerti betapa darah muda yang sedang bergolak itu melampaui bergolaknya ombak lautan yang paling dahsyat. Meskipun demikian, Kiai Gringsing merasa perlu untuk memperingatkannya. "Angger Agung Sedayu, apakah perlunya kalian memanggil orang-orang Merapi itu sekarang?" Agung Sedayu menjadi heran mendengar pertanyaan gurunya. Dengan pandangan mata yang aneh ia menjawab, "Guru, apakah masih belum jelas bahwa mereka telah menghina aku beberapa kali? Hilangnya Sekar Mirah, dan kini rumahku diobrak-abriknya." "Benar, Nger. Angger pasti merasa terhina. Tetapi apakah dengan perbuatan itu Angger akan mendapat keuntungan? Justru dalam usaha Angger menebus kekalahan yang pernah terjadi." "Aku belum pernah dikalahkannya, Kiai," sahut Agung Sedayu. Sedang Swandaru menyela, "Kapan kami mengalami kekalahan sejak ia meninggalkan Sangkal Putung?" "Kekalahan itu telah membawa Angger berdua kemari. Hilangnya Sekar Mirah." "Itu bukan kekalahan, Kiai. Itu adalah kecurangan," sahut Swandaru. Iya, demikianlah," berkata Kiai Gringsing memperbaiki istilahnya. "Kenapa usaha itu akan dapat mengganggu, Kiai?" "Dengan demikian, mereka akan mengetahui bahwa Angger telah berada di sini. Selebihnya, mereka akan dapat membawa orang-orangnya kemari, mengepung tempat ini, dan menangkap kita bertiga. Kalau kita berhasil lolos misalnya, maka penjagaan atas diri Sekar Mirah akan menjadi semakin ketat." "Ah," terdengar kedua anak muda itu mengeluh. "Lalu apa yang dapat kami lakukan, Kiai? Segala perbuatan tidak dapat dibenarkan. Apakah keperluan kita ini kemari?" bertanya Swandaru. "Kita mencari Sekar Mirah," sahut Kiai Gringsing. "Karena itu, tahanlah perasaan kalian. Jangan menimbulkan sesuatu yang dapat mengganggu usaha itu." Swandaru menggertakkan giginya, sedang Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. "Sekarang tidurlah, beristirahatlah dengan baik. Kecuali kalau malam ini mereka datang dan kita tidak mempunyai waktu untuk menyingkir, maka kita harus berkelahi. Tetapi kalau tidak, kita harus mempergunakan saat ini sebaik-baiknya untuk beristirahat. Waktu kita hanya sedikit, sedang pekerjaan yang kita hadapi adalah pekerjaan yang cukup berat."
Kembali terdengar gemertak gigi Swandaru, tetapi anak-anak muda itu tidak membantah. "Nyai," berkata Kiai Gringsing, "di manakah kami dapat beristirahat sejenak untuk menghabiskan malam ini?" Perempuan penunggu rumah Agung Sedayu itu menjadi agak bingung mendengar pertanyaan itu. Sejenak dipandanginya wajah Agung Sedayu, seakan-akan ingin bertanya kepadanya di mana mereka akan beristirahat. Agung Sedayu pun kemudian menangkap maksud perempuan tua itu, sehingga dengan ragu-ragu ia bertanya, "Bagaimana ruang dalam?" "Ruang dalam itu telah menjadi morat-marit, Ger. Tetapi kalau saja kalian bersedia membentangkan tikar di lantai." "Oh, itu sudah cukup," sahut Kiai Gringsing. "Sehelai tikar sudah cukup baik untuk kami." Agung Sedayu dan Swandaru tidak menyahut lagi. Mereka pun kemudian mengikuti perempuan itu masuk ke ruang dalam dengan sehelai tikar dan sebuah pelita kecil. Demikian mereka melangkah masuk. Demikian dada mereka menjadi seolah-olah berguncang. Mereka melihat perabot rumah mereka menjadi rusak. Bahkan beberapa bagian dari dinding sentong tengah pun menjadi rusak pula. Pembaringan, gelodok-gelodok dan poko-poko menjadi potongan-potongan kayu yang berserakan. Agung Sedayu menggertakkan giginya. "Aku belum mengumpulkannya," desis perempuan tua itu. "Aku ingin salah seorang dari kalian berdua, kau atau Angger Untara, melihatnya bahwa rumah ini telah menjadi berantakan." "Iya," sahut Agung Sedayu singkat, dan tiba-tiba ia ingat akan bibinya yang tinggal di Banyu Asri. Mungkin sekali bibinya pun akan dapat menjadi sasaran kekasaran orang-orang sono keling. Maka dengan serta-merta ia bertanya, "Bibi, bagaimana dengan bibi di Banyu Asri?" "Bibimu tiba-tiba telah menghilang, Ger." Apakah bibi diambil pula oleh orang-orang dari lereng Gunung Merapi itu?" "Tidak, Ger. Mungkin bibimu mengetahui pula kemungkinan itu. Beruntunglah bahwa bibimu sempat mengungsi. Tak seorang pun diberitahukannya kemana ia pergi. Tetapi rumahnya pun menjadi sasaran kemarahan orang-orang itu seperti rumah ini." Agung Sedayu menggeram. Untunglah bibi mempunyai ketajaman firasat. Sebagai istri seorang prajurit ia harus sigap bertindak sendiri. Dalam pada itu maka mereka pun kemudian membentangkan tikar di tengah-tengah ruangan. Sejenak kemudian mereka pun telah membaringkan diri, sementara perempuan penunggu rumah itu merebus air, tidak di dapur tetapi di dalam biliknya. Meskipun di dalam rumah ini kini ada Agung Sedayu dan kedua orang teman-temannya, namun perempuan tua itu masih juga berusaha supaya apinya tidak menarik perhatian orang di luar halaman rumah. Bahkan ia menjadi cemas kalau orang-orang itu akan menangkap Agung Sedayu dan teman-temannya. Belum lagi ketika orang itu sempat memejamkan mata mereka, maka lama-lama telah terdengar kokok ayam jantan bersahut-sahutan. Semakin lama semakin riuh. Sedang di ujung timur warna-warna merah telah tersembul dari bilik Cakrawala.
Tetapi ketika orang yang berada di ruang dalam itu telah hampir 2 malam sama sekali tidak memejamkan mata mereka. Karena itu, meskipun kemudian fajar memerah, namun karena lelah dan kantuk, maka ketiganya pun kemudian tertidur juga. Meskipun demikian, meskipun di dalam tidur mereka tidak dapat melenyapkan perasaan mereka, perasaan marah, cemas dan ragu-ragu sehingga tidur mereka pun sama sekali tidak dapat nyenyak. Maka ketika matahari kemudian menjenguk di atas dedaunan di timur, maka mereka pun telah terbangun. Agung Sedayu dan Swandaru sendiri tidak tahu apakah sebabnya. Mereka tergesa-gesa mandi dan kemudian duduk dengan gelisah menghadapi air hangat. "Kiai belum mandi?" bertanya Swandaru kepada Kiai Gringsing yang masih duduk berkerudung kain gringsingnya yang sudah semakin lungset. "Kenapa tergesa-gesa?" bertanya Kiai Gringsing. Swandaru terdiam, tetapi Agung Sedayulah yang menjawab. "Kita akan dapat segera berbuat sesuatu, Kiai." Kiai Gringsing tersenyum. Perlahan-lahan ia berdiri sambil menggeliat, kemudian melangkah keluar ke perigi. Sementara itu matahari telah merayap semakin tinggi di kaki langit. Di kejauhan terdengar burung-burung liar bernyanyi bersahut-sahutan. Sekali-sekali gerit senggot timba yang ditarik oleh Kiai Gringsing seolah-olah menjerit-jerit di antara kicau burung yang melengking-lengking. Tetapi tiba-tiba tangan Kiai Gringsing yang sedang menarik senggot timba itu pun tertegun. Ia mendengar langkah kaki tergesa-gesa di balik dinding belakang halaman rumah Agung Sedayu. Telinganya yang tajam segera dapat menduga bahwa langkah itu adalah langkah yang kurang wajar. Ketika ia sedang memperhatikan langkah itu dengan seksama, maka didengarnya perempuan tua penunggu rumah Agung Sedayu itu mendekatinya untuk mengambil air ke sumur itu. Tetapi langkah yang tergesa-gesa itu disusul oleh langkah yang lain. Bahkan tidak hanya seorang, tetapi 2-3 orang. Sebelum Kiai Gringsing bertanya, maka perempuan tua itu telah berkata, "Kiai, ada beberapa orang di antara anak-anak muda yang tidak betah tinggal di rumahnya. Mereka lebih senang dengan tergesa-gesa pergi ke sawah atau ke ladang, tidur sehari penuh di antara tanaman-tanamannya. Mereka takut apabila orang-orang dari lereng Merapi itu turun dan memaksa mereka untuk berbuat sesuatu. Kadang-kadang mengambil milik orang lain untuk kepentingan orang-orang dari lereng Merapi itu. Bukan saja bahan makanan, tetapi juga perhiasan." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian orang tua itu pun bertanya, "Bagaimana kalau mereka tidak mau, Nyai?" Sahut perempuan tua itu, "Tak seorang pun yang dapat menolak. Itulah sebabnya mereka lebih baik menghindar. Baru nanti malam mereka kembali ke rumah masing-masing. Bahkan ada juga yang lebih baik tidur di gubuk-gubuk di ladang mereka." Kembali Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedang di luar halaman masih juga terdengar beberapa orang melangkah menjauh. Tetapi tiba-tiba Kiai Gringsing dan perempuan tua itu terkejut. Ternyata anak-anak muda itu tidak saja pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan desa mereka, tetapi kini mereka yang terlambat pergi harus bersembunyi dengan segera. Seseorang dengan wajah yang tegang tersembul dari balik dinding halaman yang agak lebih tinggi dari tubuhnya sendiri, dan dengan nafas terengah-engah memanjat masuk ke dalam halaman. "Nyai," desis pemuda itu, "aku terpaksa masuk ke halaman ini. Aku mengharap Nyai tidak berkeberatan."
Perempuan tua itu tiba-tiba menjadi pucat. Dengan terbata-bata ia bertanya, "Kenapa Angger masuk kemari? Apakah Angger tidak berusaha melarikan diri saja seperti kawan-kawan Angger yang lain?" "Aku tidak sempat, Nyai. Aku baru saja memberitahukan kepada kawan-kawan untuk segera pergi. Tetapi agaknya aku sendiri tidak mendapat waktu. Beberapa orang dari lereng Merapi telah memasuki desa ini." "Oh." Perempuan tua itu menjadi semakin kecut. "Bagaimanakah kalau mereka menemukan Angger di sini?" "Aku akan bersembunyi, Nyai. Aku akan bersembunyi di atas kandang atau di bawah timbunan kaju." "Kenapa Angger mesti bersembunyi?" bertanya Kiai Gringsing. "Apakah mereka berbahaya bagi Angger?" "Tidak, Kiai," sahut anak muda itu yang tiba-tiba menjadi heran melihat kehadiran orang yang belum pernah dikenalnya. "Siapakah kau?" "Aku adalah saudara laki-laki dari perempuan ini," sahut Kiai Gringsing. Namun ia menjadi ragu-ragu sendiri. Ia belum tahu siapakah perempuan itu yang sesungguhnya, tetapi ia berkata terus, "Tetapi jangan hiraukan siapa aku. Sekarang bagaimana dengan orang-orang dari lereng Merapi itu? Apakah mereka akan menangkap Angger?" "Kalau mereka tahu ada seorang anak muda di sini, pasti mereka akan memasuki halaman ini. Mereka akan membujuk supaya kami ikut serta dengan mereka. Kalau kita berkeberatan, kadang-kadang mereka menakut-nakuti dan mengancam. Bahkan mungkin kita akan dibawanya untuk berbuat sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kita harus menunjukkan di mana mereka dapat menemukan berbagai macam barang-barang berharga dan bahan-bahan makanan. Bagaimana kalau Angger tidak mau?" "Nah, apabila demikian, maka barulah mereka berbahaya bagi kami," sahut anak muda itu. "Tetapi waktuku tinggal sedikit. Aku telah melihat mereka memasuki desa ini. Biarlah aku bersembunyi, Nyai." "Berapa orangkah mereka itu?" bertanya Kiai Gringsing. 6 atau 7 orang. Mungkin ada yang lain lewat jalan lain." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya di dalam hati, "Mudah-mudahan bukan Kitambak Wedi sendiri bersama si Danti dan Argojoyo." Namun kepada anak muda itu ia berkata, "Jangan tergesa-gesa bersembunyi. 2 orang menunggumu di ruang dalam rumah ini." Anak muda itu terkejut mendengar kata-kata Kiai Gringsing. Bahkan wajahnya yang tegang menjadi bertambah tegang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.